yang durhaka, yang menyimpangkan kebenaran, maka benar-benar kata Allah, kami akan tempatkan mereka di neraka yang disebut dengan jahim. Jahim diartikan kesengsaraan. Benar-benar kami berikan dia kesengsaraan, kata Allah. Sengsara, jahim itu simbol, nama neraka, tapi kesengsaraan. Sengsara. Mufassir juga menyebutkan kesengsaraan yang dimaksudkan di sini adalah jahim, dibagi tiga, sama kayak tadi itu. Jahimun fid dunya, orang yang durhaka, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia. Berupa apa? Ketidaktenangan hatinya, selalu gundah, selalu gelisah, selalu rasa takut yang sangat. Itu namanya jahim, sengsara dia. Punya kesengsaraan nih. Karena sebab kedurhakaan tadi itu yang tidak diiringi dengan keimanan, sengsara, bunda gulana, ya, bini ngomel mulu, ya, anak membangkang, jahim, sengsara. Di kantor diomelin atasan, di rumah diomelin bini, puyeng, betul? Nah, yang betul tuh biasanya alami, ya. Sudah banyak kesengsaraan yang dia dapat, jahim mungkin dunia, karena sebab tadi itu kedurhakaan dia. Kalau dia durhaka yang tetap tidak bertobat kepada Allah sampai menjemput ajalnya, maka dia akan berada pada alam kubur mendapatkan jahim yang kedua yang disebut jahimun fil barzakh, kesengsaraan di alam barzakh. Itu yang kita sebut dalam hadis bahwa kuburnya dijadikan sebagai ufrah min hufarin nira, jurang daripada jurang api neraka, sengsara. Udah di dunia sengsara, di kubur sengsara, insyaallah mendapatkan azab siksa. Dan jahim yang ketiga nanti di alam akhirat menjadi tempat kesengsaraan yang hakiki yang disebut dengan andar, jahimun fil akhirat. Dia mendapatkan kesengsaraan di akhirat yang disebut dengan dimasukkan Allah ke dalam neraka, neraka jahim. Masya Allah, ini orang begini kesian udah sengsara di dunia, sengsara di kubur, sengsara di akhirat. Makanya Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali itu dia menuturkan dalam tipikal manusia itu ada 4 sebenarnya dalam konsep kebahagiaan dan kesengsaraan. Apa kata Imam Ghazali? Yang pertama, ada kelompok manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dia di dunia dan bahagia pula dia di akhirat, termasuk alam kubur. Bahagia mendapatkan kenikmatan, nikmat dunia, nikmat akhirat. Dia dapat ini bahagia. Bagaimana konsep kebahagiaan orang ini? Tadi yang saya bilang, ketenangan batinnya terukur. Batin tenang, nggak mudah, nggak gelisah. Lebih-lebih Allah berikan anugerah kenikmatan duniawi kepada dia, diberikan harta yang cukup oleh Allah, berkah hidupnya, bahagia dia. Duitnya banyak, iya. Namun itu bukan menjadi ukuran kebahagiaan. Tapi keimanan dan keilmuan yang tumbuh dalam qalbunya itu menjadi ukuran bahagia. Udah berilmu, beriman, hartanya dicukupkan oleh Allah, istrinya cantik, anaknya soleh dan solehah, nikmat bukan itu? Masya Allah, luar biasa. Anda juga yakin tuh, kalau antum punya kenikmatan macam itu, ente bakal tenang. Betul. Kalaupun ente punya iman dan ilmu yang kuat, antum bahagia. Sekalipun bini ente jelek, tetap ente bahagia. Betul. Bini ente jelek macam bilang cakap, lu bilang jelek, enggak. Ibu bini lu tadi. Dan tetap bahagia. Tetap bahagia sudah. Diberi kebahagiaan karena keimanan tadi itu sa'id di dunia.
wasa'idun fil akhirat, dan dia akan mendapatkan bahagia di akhirat. Di alam barzah bahagia, di akhirat juga bahagia. Ini kelompok pertama kata Imam Ghazali. Semua kita menginginkan itu. Nah, kemudian kelompok yang kedua apa? Sa'idun fid dunya wasyaqiyyun fil akhirat. Masya Allah. Bahagia di dunia karena iman, tanpa iman. Laisa iman. Bahagia di dunia tanpa iman juga. Maksudnya apa di sini? Dia bahagia di dunia, diberi kecukupan harta, namun kikirnya na'udzubillah dalam konteks ketaatan juga kurang kepada Allah. Bahagia dia dalam tanda kutip kebahagiaan di luar iman. Hartanya cukup, bahagia dia. Bahagia dalam dunia ya, dalam dunia bahagia. Dalam ketaatan ada kurang dia. Maka orang-orang begini, dia dapat bahagia di dunia tanpa iman kebahagiaan. Maka di akhirat dia menjadi orang yang sengsara, saqim fil akhir. Sengsara, terjahit dari itu. Ya. Ini orang kaya yang gak bersyukur, orang kaya yang gak bersyukur. Udah diberi kekayaan, tapi dia gak pernah mau berbakti kepada Allah. Sulit mendelegasikan hartanya di jalan Allah. Sulit untuk beribadah. Padahal kan kalau udah duit banyak, Pak, enaknya begini Pak, kalau punya iman. Duit banyak, mau berbagi, ya, mau bangun malam gak rajin. Ya. Kenapa? Karena fasilitas untuk ibadah itu cukup. Fasilitas ibadah, tempat wudhu disediain di dalam rumah, bahkan di dalam kamar kalau yang orang kaya itu. Betul? Dia berwudhu. Gak perlu nimba-nimba kayak orang dulu. Ya, kok ya, orang dulu kan nimba dulu tuh. Nimba dulu dia. Ya, mau dia bangun malam tuh. Terus sekarang nikmatin. Sekarang dia bisa zikir, bisa baca Quran, Masya Allah, kenikmatan. Dia bahagia nih. Bahagia orang. Kalau dia kaya, dasarnya iman. Tapi kalau nggak punya iman, dia tetap saja. Bangun malam yang malas, mau ibadah malas, mau ngaji malas. Karena nggak punya iman. Membahagia dalam ukuran dunia saja, tapi dia bakal sengsara nanti di akhir. Kata Ghazali. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mereka adalah orang yang saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Saya kira tanda kutip Pak ya, jangan bilang sengsara yang dimaksud. Dia punya iman, saqiyun, namun diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian kehidupan. Diuji susah oleh Allah. Susah kehidupan ini. Emang diuji sama Allah ini. Tapi dia tetap istiqomah dalam taat sebenarnya. Gak putus dalam taat. Walaupun miskin, taat yang luar biasa. Ngaji jalan, zikir jalan. Biar dirundung ekonomi yang susah. Tapi bukan menjadi ukuran bagi dia adalah satu kesengsaraan. Punya ketenangan batin. Walaupun susah ekonomi, tapi hatinya kaya semua. Sengsara memang dilihat oleh banyak orang dia. Tapi dia punya keimanan. Sengsara dalam urusan dunia. Tapi dia akan bahagia dalam urusan akhirat. Wasta'idun fil akhirah. Bahagia. Dia orang miskin yang bersyukur, yang bersabar, dapat kebahagiaan di akhirat sudah. Gitu. Sholatnya rajin. Kan ada tuh orang miskin yang nama sholat juga ogah. Ada kan? Ada. Udahnya miskin sombong kagak sholat. Kenapa yang disombongkan coba orang miskin? Ya. Gak mau ibadah, gak mau zikir, gak mau ta'lim, itu orang miskin sombong sudah. Orang miskin sombong gitu. Ya udah dia miskin, gak mau dia bergaul di ta'lim, berzikir dia gak mau. Tapi itu bakal sengsara. Tapi kalau orang miskin yang tadi itu ujian doang, dia meyakinkan hartanya disimpan oleh Allah di akhirat. Begitu sudah. Nah, ini juga masih bagus nih. Nah, yang ketiga, yang keempat apa? Saqiyun di dunia wa saqiyun fil akhirah. Nauzubillah subhanallah. Udahnya celaka di dunia, sengsara di dunia karena ekonomi, nggak ada iman, sengsara nih, bakal mendapatkan kesengsaraan berikutnya di akhirat. Wa saqiyun fil akhirah. Nauzubillah. Ini kelompok yang keempat ini mengerikan. Sengsara di dunia tanpa iman dia. Kalau tadi itu sengsara tanda kutip orang yang miskin dan yang ketiga. Dia punya iman, tetap ibadah, makanya dapat bahagia di akhirat. Tapi sengsara dia di
dan sengsara juga dia di akhirat. Ya, udahnya miskin, gak pernah ibadah, gak pernah berzikir, mati masuk neraka. Naudzubillah. Ini kita tidak harapkan menjadi kelompok yang keempat ini sebenarnya. Kita pengennya itu menempuh kelompok yang pertama tadi itu, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Begitu sebenarnya. Ya. Maka pantas kalau Rasulullah SAW menuturkan bahwa keimanan yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, dan itu lebih baik karena setiap segala aktivitas kehidupan mereka selalu bertumbuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bersifat malas wala ta'jiz. Di dalam Quran surah An-Nisa ayatnya 95, Allah telah memberikan keutamaan. Wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idin ajran 'azim. Ini pertanda saudara bahwa dan Allah telah melebihkan faddalallahu al-mujahidin. Bisa diartikan Allah mengutamakan, memberikan keutamaan kepada siapa? Al-mujahidin. Mujahidin ini adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang gak malas dalam urusan ibadah, dalam urusan taat. Al-qa'idin, atas orang-orang yang duduk-duduk, artinya orang yang malas. Jadi duduk itu simbol malas, simbol malas duduk. Allah berikan keutamaan yang lebih kepada orang yang bersungguh-sungguh daripada orang yang duduk-duduk malas. Apa kelebihan yang Allah berikan? Ajran 'azim. Ya, ajran itu balasan. Ya, balasan yang agung, balasan yang lebih bagus, balasan yang sempurna, balasan yang ajran 'azim. Pahala yang sempurna dari Allah kepada orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Mujahid itu. Jadi mujahid itu penting Pak kita. Kalau dalam konteks ibadah itu memang kita harus menjadi mujahid yang bersungguh-sungguh gitu. Karena kalau kita bersungguh-sungguh dalam taat, maka akan ada hasil yang dapat. Ada hasil dapat kenikmatan. Ya, kenikmatan tadi itu yang Allah berikan. Gitu. Saudara kan dalam keseharian itu, maaf ya, antum kalau sholat itu 5 kali sehari wajibnya, kan begitu, 5 kali sehari wajibnya. Antum sering meminta kepada Allah menjadi rukun qaul, rukun ucapan suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakni jalan orang-orang yang telah kau anugerahi nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita minta diberi tunjuk jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Maka untuk bisa mengetahui siapa-siapa yang dimaksudkan orang-orang yang diberi nikmat itu, maka suratul Fatihah ini diterangkan dan dijelaskan. Ada yang dikatakan di dalam keterangan riwayat itu, dalam keterangan ilmu disebutkan ada ayat bil ayat ditafsirkan dengan ayat, ada ayat bil hadis, ada hadis bil ayat, dan seterusnya. Itu dalam konteks keilmuan itu begitu saudara. Nah ini ayat Quran surah Fatihah dijelaskannya melalui ayat yang lain. Orang-orang yang dianugerahi nikmat itu siapa? Maka surah An-Nisa ayat 69 yang menyebutkan siapa-siapa orang yang diberi nikmat. Maka di situ disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalian pun semua akan diberi nikmat karena sabar. Sababnya apa? Ikutin perintah Allah. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, dia tunduk patuh kepada perintah Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jawabannya. Orang-orang yang telah kau anugerahi nikmat, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan
memberikan akan dibersamakan oleh Allah kepada orang-orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Yang pertama dari golongan para nabi. Ulaika ma'alladina, Ulaika disebutkan dalam ayat itu bahwa mereka itu adalah golongan para nabi yang pertama. Ya, bidan nabiyyi yang diberi nikmat oleh Allah adalah bidan nabiyyi, dari golongan para nabi. Wasiddiqin, dan golongan orang-orang yang jujur, yang benar, yang cenderung pada kebenaran. Wasyuhada, dan juga para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman, Pak. Jadi kalau mencari teman tempat ini, Pak, para nabi mungkin barangkali kita nggak bisa berteman seperti Ibnu Cakram karena udah pada wafat para nabi itu ya. Ya. Minan nabi wasiddiqin, orang-orang yang selalu cenderung pada kebenaran, masih bisa kita berteman dengan mereka. Wasyuhada, para syuhada termasuk antum. Wassalihin, orang-orang saleh. Kelompok-kelompok ini yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Kita pun bisa masuk dalam kategori 4 kelompok ini, atau salah satunya dari 4 ini. Mungkin kalau para nabi kita nggak bisa, tapi 3 yang tadi itu, siddiqin, syuhada, sholihin, kita akan masuk. Kalau sebabnya kita taat kepada Allah dan Rasul, maka kita dijadikan bagian daripada kelompok tadi itu. Ya, sholih. Makanya penting tuh, ya, menjadi muslih, orang yang saleh.